Jakarta. Kalau bagi saya Jakarta itu sebuah kota yang saat ini dalam tanda kutip dimiliki oleh orang-orang yang memang mereka punya kekuasaan karena punya uang. Bahwa kami kaum miskin kota ini ada di antara mereka tapi tidak diakui. Tempat tinggal kami dianggapnya ilegal. Rumah kami dianggapnya kumuh, maka menurut pandangan pemerintah kami pantas untuk digusur. Bahwa pemerintah lupa hak atas perumahan itu seharusnya menjadi kebijakan pemerintah yang diberikan kepada kami. Itu adalah kewajiban pemerintah. Tapi itu tidak diberikan kepada kami, maka kami harus memperjuangkan itu sendiri. Atas hak kami ingin bertahan di tempat kami tinggal saat ini sampai berkelanjutan di anak cucu kami. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Saya Eni Rohayati, saya dari Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK. Saya juga caleg Dapil 3 meliputi Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok. Jakarta. Kalau bagi saya Jakarta itu sebuah kota yang saat ini dalam tanda kutip dimiliki oleh orang-orang yang memang mereka punya kekuasaan karena punya uang. Bahwa kami kaum miskin kota ini ada di antara mereka tapi tidak diakui. Tempat tinggal kami dianggapnya ilegal. Rumah kami dianggapnya kumuh, maka menurut pandangan pemerintah kami pantas untuk digusur. Bahwa pemerintah lupa hak atas perumahan itu seharusnya menjadi kebijakan pemerintah yang diberikan kepada kami. Itu adalah kewajiban pemerintah. Tapi itu tidak diberikan kepada kami, maka kami harus memperjuangkan itu sendiri. Atas hak kami ingin bertahan di tempat kami tinggal saat ini sampai berkelanjutan di anak cucu kami. Gitu. Kami saat ini fokus di soal hak atas tanah. Ada 3 metode yang kami lakukan, yaitu pengorganisasian, advokasi, dan jaringan. Ya, karena tanah adalah hak setiap warga negara yang harusnya pemerintah memberikan kepada warga, dan itu sampai sekarang kami tidak mendapatkan hak itu. Ya sangat serius ya, sangat bahwa kota ini diciptakan bukan untuk sebagian orang, tapi kota ini diciptakan untuk semua, termasuk kami warga miskin kota. Kami juga berhak untuk bertempat tinggal di kota Jakarta ini.
Saya awalnya ibu rumah tangga biasa yang ya taunya sumur, dapur, kasur. 2004 waktu itu saya tergugah ketika saya mendengar ada sebuah organisasi, awalnya sih cuma menabung, mengumpulkan uang, tapi ada keunikan di situ bahwa tidak hanya sekedar menabung, tapi bagaimana si kolektor ini mengumpulkan informasi, lalu ketika ada persoalan memecahkan secara bersama. Saya sangat tertarik dengan hal itu, lalu saya mencoba bergabung. Awalnya saya bergabung di soal pendidikan. Saya mendampingi anak-anak usia dini untuk mempersiapkan masuk ke SD. 10 tahun saya mendampingi anak-anak. Lalu saya berpikir kalau untuk mengajar anak-anak mungkin semua orang punya waktu dan bisa. Tapi kalau untuk advokasi mungkin tidak semua orang punya waktu. Lalu saya beralih ke advokasi. Ya, bahwa JRMK itu kan bukan bukan partai politik ya. Ketika kesadaran itu timbul bahwa kami butuh ada perwakilan di parlemen untuk mewakili memperjuangkan hak dasar kaum miskin kota, kami butuh kendaraan untuk menjadi salah satu anggota dewan. Jadi di JRMK sendiri ada beberapa kawan yang diusung oleh organisasi untuk menjadi caleg melalui Partai Buruh, dan kebetulan misinya sama ya, memperjuangkan hak dasar juga. Partai Buruh lebih fokus di soal hak atas pekerjaan ya. Kami juga sama, kami juga bergerak di soal hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, juga hak atas air bersih dan kesehatan. Awalnya memang melalui seleksi, beberapa kami diseleksi, awalnya ada 21 orang kalau tidak salah, itu melalui pemilihan di tingkat kampung. Semua anggota koperasi berhak untuk memilih di kampung-kampung, lalu terjaring beberapa, hanya menjadi 9 kalau nggak salah. Lalu ada tahapan yang kedua, yaitu debat publik atau penyampaian aspirasi. Itu tersaring lagi, ada 3 orang di dapil 3 yang awalnya 7, lalu 1 orang di dapil 2, 1 orang di dapil 6, dan 1 orang di dapil 10, dan 1 orang DPR RI. Kalau Allah mengizinkan kami lolos nanti, insya Allah kami akan mewakili kawan-kawan di kampung, dan bahwa kami ini bukan tujuan kami semata-mata untuk menjadi anggota dewan, tapi kami adalah alat perjuangan kawan-kawan di kampung. Bagaimana kami melanjutkan perjuangan sebagai perpanjangan tangan kawan-kawan di kampung untuk terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kalau terwakili secara langsung belum ya, karena kami bukan bagian dari pemerintahan gitu. Kami hanya sebuah organisasi rakyat yang kami sudah semaksimal mungkin berjuang, berteriak, aksi dan sebagainya, tapi sepertinya tidak dianggap. Nah, maka dari situ JRMK berinisiasi bahwa kalau kayak gini kita butuh perwakilan yang ada di dalam gitu, untuk tetap berjuang di dalam dan warga miskin kota di bawah mengepus gitu. Jadi sama-sama di bawah ada yang dorong, di atas juga ada perwakilan atau perpanjangan tangan perjuangan kawan-kawan di bawah.